membahas mengenai poin pertama, yaitu pengertian dan hakikat etos membaca. Apa sih etos membaca itu? Jadi, etos membaca adalah suatu sikap dan kebiasaan seseorang dalam membaca yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan. Orang yang memiliki etos membaca yang baik akan menjadikan membaca itu sebuah kebutuhan, bukan hanya sekadar kewajiban. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang mahasiswa meluangkan waktunya sekitar 15-30 menit hanya untuk membaca buku. Bukan karena itu sebuah kewajiban, tetapi karena dia merasa membaca buku dapat menambah wawasannya. Jadi, hakikat etos membaca adalah menjadikan membaca itu bagian dari gaya hidup untuk belajar dan mengembangkan diri. Baik, di sini saya akan membahas poin tentang pentingnya membaca bagi sang pelajar. Membaca menjadi peran utama yang sangat penting bagi pembelajar, karena membaca menjadi sumber utama ilmu pengetahuan dan dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Contohnya itu, ketika dosen memberikan tugas akuntansi syariah, mahasiswa yang rajin membaca buku, membaca jurnal akan lebih mudah memahami dan menyelesaikan tugasnya dibandingkan mahasiswa yang hanya mengandalkan penjelasan di kelas saja. Selain itu, membaca juga dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Contohnya, seseorang yang sering membaca buku, berita, dan artikel akan lebih mudah menyampaikan pendapat saat diskusi karena dia memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, oleh karena itu, membaca merupakan kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Baik, poin yang akan saya sampaikan berkaitan dengan faktor pembentukan budaya membaca dan etika membaca. Budaya membaca memiliki berbagai faktor, seperti faktor sosial, faktor teknologi. Selain faktor-faktor tersebut, minat membaca dan motivasi dari orang lain juga dapat meningkatkan minat baca seseorang. Contoh, seseorang yang memiliki keluarga dan teman yang punya minat membaca tinggi, mereka seringkali termotivasi untuk ikut membaca juga. Selain itu, dengan adanya perpustakaan, jurnal-jurnal online, itu juga dapat meningkatkan minat baca seseorang. Membaca juga memiliki etika, jadi seseorang itu harus membaca dengan etika yang baik, seperti mengambil sumber yang terpercaya, membaca secara kritis, dan menghargai karya orang lain. Contohnya itu, kita sebagai mahasiswa, kalau ingin membuat makalah, itu harus mencantumkan sumbernya. Kita tidak boleh asal comot, mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, karena itu merupakan hal plagiarisme. Sebagai kesimpulan, etos membaca sangat penting untuk kebiasaan positif seorang pembelajar, karena dari etos dan etika membaca kita dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan daya pikir kita, dan meningkatkan kualitas diri kita. Oleh karena itu, membaca itu harus dijadikan pedoman sehari-hari, karena dapat meningkatkan wawasan kita untuk masa sekarang dan masa depan yang akan datang.